Pemirsa sekalian, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang kita akan lihat bersama-sama dari kitab Markus pasal yang ke-16. Kita melihat ayat 17 dan ayat 18 daripada kitab Markus 16. Di sini firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, suatu yang luar biasa banget. Ini adalah pesan Yesus pada waktu dia sebelum naik ke surga, berkata kepada murid-muridnya bahwa segala kuasa sudah diberikan kepadaku dan aku berikan kepada kamu. Nah, pemirsa sekalian, siapakah di antara Anda yang adalah anak-anak Tuhan? Berapa banyak di antara Anda yang adalah orang percaya? Boleh lihat tangannya? Berapa banyak dengan Anda semua, para pemirsa yang juga ada di studio, termasuk ibu-ibu yang cantik-cantik ini ya, puji Tuhan. Haleluya. Pemirsa sekalian, tanda-tanda orang percaya itu jelas banget. Tetapi kerap kali kita menjadi tidak percaya. Karena apa? Adanya kekhawatiran kehidupan, kemudian adanya depresi daripada masalah-masalah yang menghantui kita, betul ya? Kemudian akan adanya ketidakpercayaan karena kita melihat dan kerap kali kita ini terjadi karena kita suka membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Apalagi sekarang zamannya sosial media, pemirsa sekalian. Termasuk Anda sekalian para hamba Tuhan yang kerap kali lebih suka atau tanpa sadar membandingkan pelayananmu dengan gereja lain. Betul enggak ya? Jadi janganlah kita membanding-bandingkan pelayanan kita dengan pelayanan orang lain. Tidak perlu. Belajar dari pelayanan orang lain itu perlu pada zaman sekarang supaya kita nggak kuper seperti kata dalam tempurung gitu ya. Tetapi setiap hamba Tuhan, setiap gereja itu punya tugasnya masing-masing. Kalau memang Tuhan memberikan satu rencana yang besar atau satu penugasan gitu ya. Jadi lakukan penugasan itu, ketahuilah apa visi Tuhan buat gereja saudara. Jadi kemudian setelah itu hidupi visi itu, lakukan saja panggilan saudara, betapapun apakah itu mudah ataukah sukar. Karena Rasul Paulus sudah pernah berkata, segala perkara dapat aku tanggung bersama dengan dia. Jadi kalau kita mengenakan visi orang lain, perintah Tuhan buat orang lain, visi Tuhan buat orang lain, makanya seringkali kita merasa berat, kita merasa susah, kita merasa depresi. Nah, di sini tadi kita mendengarkan kesaksian bagaimana ada hamba Tuhan yang kemudian diserang oleh kuasa kegelapan dan kemudian bahkan hampir digolok oleh orang-orang yang kemudian tidak percaya dan bahkan di sana kita dapat melihat bagaimana mujizat terjadi. Memang artinya gini loh, bukan berarti kalau kita percaya dengan Tuhan Yesus, kita melayani dia, bukan berarti kita nggak bisa mati gitu ya. Nah, kematian secara jasmani adalah sesuatu yang definite atau sesuatu yang pasti akan terjadi, betul? Ya. Tetapi puji nama Tuhan, apapun dan kapanpun kematian itu akan terjadi, roh kita ini nggak akan pernah mati. Karena roh kita sudah dipulihkan dan janji Tuhan kepada kita adalah nama kita sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Surga sudah menantikan kita. Walaupun demikian kita tahu bahwa tujuan akhir kita sebenarnya bukan surga. Ada amin nggak? Tujuan akhir kita adalah kemuliaan Tuhan. Tujuan akhir kita adalah keserupaan di dalam Kristus. Tujuan akhir kita adalah kita menjadi serupa di dalam Dia dan melakukan kehendak Bapa. Ini tujuan akhir kita. Nah, berapa lama kita hidup di dunia, ini bukan hak kita. Saudara, ada orang yang berusaha untuk hidup sehat, sampai olahraga gitu ya, sampai melakukan semua hal-hal makan sehat. Tapi kemudian pada waktu kontraknya sudah habis, ya sudah harus pulang ke rumah Bapak, betul nggak? Ada orang yang memang kemudian bahkan tidak menjaga kehidupan, ini contoh ekstrim ya. Tidak menjaga kehidupan, namun orangnya nggak mati-mati gitu ya. Bagaimana ini? Pertanyaannya, apakah kita nggak perlu jaga makan? Apakah kita nggak perlu jaga kesehatan? Jawabannya tentu tidak. Tuhan Yesus pernah berkata, aku datang untuk memberikan kepadamu hidup dan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Hidup yang penuh dengan kelimpahan adalah tentu hidup yang berserah kepada Tuhan. Kita harus memelihara tubuh dan bait Allah ini yang ada dalam kehidupan kita. Dan yang terpenting adalah lakukan kehendak Bapa. Tanda-tanda ajaib menyertai orang-orang percaya dan di akhir zaman ini tujuannya adalah supaya saudara membagikan kemuliaan Tuhan. Saudara menjadi alat pamer daripada kerajaan surga supaya ada orang-orang melihat kehidupanmu dan mereka melihat ada kemuliaan surga dinyatakan sehingga mereka berkata, aku juga mau percaya dengan Tuhan yang kau sembah, aku juga mau menerima dia sebagai juru selamat pribadi saya. Saudara mau? Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus, berdoa untuk khususnya pemirsa-pemirsa sekalian, para orang-orang percaya, khususnya hamba-hamba Tuhan, dimanapun engkau tempatkan mereka, di tempat-tempat di gunung-gunung,
di lembah-lembah, di kota-kota, atau bahkan di desa-desa. Engkau lawat mereka, biarlah kemuliaan-Mu menyertai mereka. Tanda-tanda ajaib seperti yang sudah Engkau katakan dalam Markus 16 akan digenapi. Oleh karena itu pemirsa sekalian, jangan takut. Biarlah kasih karunia, kekuatan daripada Bapa di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, dalam penyertaan Roh Kudusnya akan menyertai saudara, mengkonfirmasi pelayanan-pelayananmu, mengkonfirmasi panggilanmu, dan menyediakan segala keperluan kehidupan Bapak Ibu sekalian. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati oleh Tuhan bersama dengan saya, dan percaya engkau tidak akan mundur daripada panggilan Tuhan. Katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Halo teman-teman sekalian, saya percaya bahwa video yang baru saja Anda saksikan sudah menjadi berkat buat Anda. Dan saya secara pribadi berharap bahwa setiap tayangan baik berupa Good News Program ataupun penjabaran firman Tuhan atau hal-hal lain yang Anda saksikan itu pasti akan menjadi berkat buat setiap kehidupan Anda. Dua hal yang saya ajak Anda, yang pertama, mari subscribe dalam channel Anugerah Ministries supaya setiap tayangan-tayangan baru ini akan Anda ketahui, ada gambar lonceng, jangan lupa untuk dipencet sekaligus supaya setiap tayangan baru Anda akan mendapatkan notifikasi. Kemudian yang kedua, Anda pun dapat menjadi berkat bersama dengan kami. Anda dapat klik di sebelah kiri saya sehingga Anda dapat berpartner bersama dengan kami. Setiap dukungan Anda ini akan memastikan bahwa kita pun akan tetap dapat menjadi instrumen dan menjadi berkat bersama dengan Anda untuk melebarkan kerajaan surga. Terima kasih, Tuhan memberkati.